Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Segala puji yang paling sempurna hanya kita panjatkan dan persembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita dan seluruh makhluk yang ada di alam ini, Rabb yang telah memberikan kehidupan, yang mematikan, Rabb yang menguasai dan menjaga seluruh ciptaannya, Rabb yang paling hak untuk kita persembahkan seluruh ketaatan, peribadahan dan amal soleh kita. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu konsisten dan istiqomah dalam memegang teguh ajaran-ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan betapa indahnya kajian kita ini, forum kita ini, yang tidak kita adakan kecuali dalam rangka untuk menjadi majelis zikir, dalam rangka untuk menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang selalu ingat akan kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita disambut dengan mendung, dengan hawa yang begitu sejuk, yang pada hari-hari yang lain biasanya kita sudah disambut dengan teriknya panas matahari. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan sejuknya hawa ini, jangan pada tidur atau ngantuk, ya kan? Silahkan tehnya ya kan, sambil diminum, sambil mendengarkan nasihat bimbingan yang semoga bisa bermanfaat bagi kita dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah tema kita saudaraku sekalian adalah tentang permasalahan tauhid. Ini adalah merupakan pokok terpenting. Tauhid adalah merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seperti kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita kecuali dengan tujuan untuk kita beribadah kepadanya. Seperti Allah firmankan di dalam sebuah surat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, ya'budun di sini maknanya adalah yuwahhidun, yaitu mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengesahkan peribadahan tersebut, mempersembahkannya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
mengarahkan seluruh ketaatan dan amal soleh kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai zat Rabb, Tuhan yang hak untuk diibadahi, yang hak untuk dipersembahkan seluruh dari ketaatan peribadahan kita. Oleh karena itu adalah merupakan perkara terpenting yang setiap muslim tidak boleh bodoh, tidak boleh tidak tahu tentang permasalahan at-tauhid ini. Oleh karena itu kita perlu tahu tentang definisi tauhid. Tauhid, saudaraku sekalian, adalah keyakinan seorang hamba bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya, baik dalam rububiyah ketuhanan, ataupun dalam uluhiyah, yaitu peribadahan, ataupun dalam nama-nama, karena Allah memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang luhur, yang nama dan sifat tersebut adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak dinamai Allah dan disifati kecuali oleh Allah sendiri, dan Allah tidak dinamai dan disifati kecuali oleh, setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara ketahui sekalian, pengertian tauhid adalah keyakinan seorang hamba bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah esa dan tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, uluhiyah, asma, nama-nama, dan sifatnya. Dan tauhid ini adalah merupakan agama para rasul yang telah Allah utus kepada hamba-hambanya di dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan." Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu at-taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat, yang para rasul itu membawa misi apa? Menyeru kepada apa? Berdakwah kepada manusia kepada apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah at-taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Atau lebih jelasnya seperti disebutkan pengertiannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang taghut adalah setiap segala sesuatu yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti dengan disembah atau diikuti atau dipatuhi. Ini makna taghut. Jadi dengan pengertian ini kita tahu bahwasanya tauhid di dalam Islam itu, di dalam akidah kita yang lurus dan murni ini, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yang bisa kita artikan dengan secara singkat, ya kan, dengan tauhid ketuhanan, yang pengertiannya dengan secara singkat juga supaya, ya kan, kita kenal dan kita tahu tentang pengertian tauhid ini dan bisa kita selalu ingat terhadap pengertian tersebut. Tauhid adalah tauhid rububiyah, ifradullahi bi'af'alihi, mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa? Perbuatannya. Ingat doa ketika turun hujan apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah sekarang turun hujan, dan ini adalah merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk seseorang berdoa. Kemudian ketika berhenti dari hujan, kita tidak lupa mengucapkan doa juga yang diajarkan Rasulullah, mutirna bifadlillahi
wa rahmatih. Semoga nggak bocor nih. Biasanya bocor nggak? Enggak ya, insya Allah mudah-mudahan. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang dicatat dengan timbangan amal baik dengan amal perbuatan kita ini, dan dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan keridhaan dari Allah dan mendapatkan ketepatan untuk selalu bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan Allah kumpulkan kita di dalam surganya seperti Allah kumpulkan kita pada hari ini dalam majelis zikir ini untuk bersama-sama mengingat akan perintah, tuntunan, ajaran dan larangan-larangannya. Jadi yang pertama tauhid ar-rububiyah, tauhid ketuhanan, ifradullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian tauhid uluhiyah, atau bisa kita katakan dengan tauhid ibadah, yang pengertiannya secara singkat adalah ifradullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Peribadahan, aturan syariat yang kita laksanakan ini tidak kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, tauhid keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang luhur, yang nama-nama tersebut tidak dinamai atau disifati kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala sendiri, seperti telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim, atau setelahnya tidak dinamai dan disifati kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti tersebut dan dijelaskan di dalam hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas poin pertama, yaitu tauhid ar-rububiyah. Definisi tauhid rububiyah saya tadi juga telah dijelaskan. Secara lebih detailnya lagi adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam semua perbuatan-perbuatannya. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan-perbuatannya, yakni, atau lebih jelasnya, hendaknya seorang hamba meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah Tuhan Sang Pencipta yang menguasai dan mengatur alam ini, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan hujan, menumbuhkan segala macam tanaman, yang maha mengetahui akan segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu, di tangannya lah kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bukankah ini semua perbuatan Allah? Dan kita esahkan sifat-sifat dan perbuatan tersebut, dan kita sandangkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa penciptaan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahul khalqu wal amr, hanya milik Allah apa? Penciptaan dan perintah pensyariatan. Kemudian tauhid semacam ini, saudara sekalian, ya kan, telah diakui oleh manusia. Kebanyakan manusia telah mengakui tauhid macam ini, yaitu tauhid rububiyah. Karena tauhid ini sudah menjadi fitrah setiap manusia, dan kesimpulan mereka ketika mereka melihat, ya kan, alam semesta ini beserta dengan ciptaan yang ada. Karena kalau seorang manusia melihat alam semesta ini dengan ciptaan yang ada di dalamnya, langsung secara fitrah dia akan tahu akan adanya Sang Pencipta yang menciptakan dan mengatur alam ini. Mungkinkah semua itu terjadi dengan secara tiba-tiba? Atau dalam bahasa Jawanya ujug-ujug, ya kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dengan segala keteraturan yang ada, keindahan penciptaan di alam semesta ini, mungkinkah sesuatu tersebut terjadi dengan secara sendirinya? Secara akal atau pemikiran yang singkat, mungkinkah laptop yang ada di depan saya ini
ada dengan secara ujuk-ujuk atau terjadi dengan secara tiba-tiba. Ada yang membuat, ada yang merencanakan, ada yang mengatur. Apalagi alam semesta dengan ciptaannya. Secara fitrah, manusia ketika melihat alam semesta ini dengan keteraturan yang ada di dalamnya dan ciptaan yang ada di dalamnya, mereka akan berbicara bahwasannya Allah itu ada. Allah mawjud, Rabb yang menciptakan kita dan memberikan kehidupan kepada kita. Nah, tapi perlu diketahui, pengakuan saja terhadap adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, adanya wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak cukup sebagai bentuk keimanan kepada Allah yang dapat menyelamatkan seseorang dari azabnya. Pengakuan saja enggak cukup. Kenapa? Iblis pun mengakui tauhid rububiyah. Sebagaimana juga orang-orang musyrik Quraisy ketika itu, atau orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi Nuh sebagai rasul pertama yang Allah utus ke dunia ini. Kenapa Nabi Nuh dikatakan sebagai rasul pertama? Karena kesyirikan pertama kali terjadi di zamannya Nabi Nuh. Oleh karena itu Allah menurunkan mandat dan perintah kepada Nabi Nuh untuk berdakwah memerangi kesyirikan, mengajak manusia untuk menjauhi perbuatan syirik, penyekutuan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi apakah umat Nabi Nuh dalam keadaan sebagai manusia-manusia tidak kenal dengan Allah, tidak mengakui tentang adanya Allah sebagai sang pencipta? Tidak, mereka mengakui. Tapi permasalahannya mereka mengadakan tandingan-tandingan, menjadikan perantara-perantara, wasatah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beribadah bukan dengan aturan Allah, tata cara Allah, prosedur yang Allah wahyukan. Ini yang menyebabkan mereka terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Iblis apalagi masih kurang mantap, dan dia dulu ada di majelisnya para malaikat. Dan disebutkan di dalam Al-Quran dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa bacakan kepada kalian. Ini kan diantaranya di dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18. Surat Al-A'raf ayat apa ini? Surat ke-7. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan mengabadikan bagaimana perbincangan Dia Tabaraka wa Ta'ala dengan iblis sebagai tauhid terbesar, pimpinan terbesar dalam hal mengajak manusia kepada peribadahan kepada selain Allah dan kemaksiatan. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakanmu, kemudian membentuk tubuhmu, maksudnya Adam. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah. Fasajadu, maka malaikat pun bersujud pada siapa? Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis tidak termasuk mereka yang bersujud, membangkang dan tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia ada dalam majelis tersebut dan diperintahkan langsung oleh Allah. Berarti kan tahu akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diragukan lagi. Tapi permasalahannya kenapa dia kafir? Karena tidak mau mengikuti perintah dan aturan Allah. Jadi pengakuan saja tidak cukup. Pengakuan itu harus disertai dengan peribadahan yang ditujukan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pelaksanaan ibadah
sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Kenapa kamu gak mau bersujud? Padahal aku telah perintahkan kepadamu untuk melakukan, ya kan, dan melaksanakan perintah ini, yaitu sujud. Qala ana khairam min. Aku lebih baik dari makhluk yang engkau ciptakan ini. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia dari tanah liat. Qala fahbib minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ya kan, Allah berfirman menjawab perkataan iblis, maka turunlah kamu dari surga, keluarlah dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri sebagai orang-orang yang tinggal di dalam surga. Keluarlah, sungguh kamu termasuk menjadi makhluk yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tanggalkanlah, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan, yaitu para manusia. Kasih aku kehidupan yang abadi. Untuk apa? Untuk menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dituruti sama Allah. Qala innaka minal munzarin. Sungguhnya engkau adalah termasuk, ya kan, yang mendapat penangguhan. Panjangkan umurnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apa misi yang akan dia lakukan oleh iblis ini? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis, pasti aku akan selalu menghalangi mereka, maksudnya hamba-hamba Allah, dari jalan-jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan datangi mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan akan engkau dapatkan kebanyakan dari hamba-hambamu menjadi manusia-manusia yang tidak bersyukur. Saya akan gencarkan, bukan hanya dengan kampanye saya, tapi saya akan gerakan seluruh bala tentara saya untuk menyesatkan umatmu dari jalan kebenaran. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ka'ada yaq'udu, artinya apa? Duduk. Saya akan tongkrongi biar sesat dari jalan yang lurus. Kan? Qala khuruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, keluarlah kamu, ya kan, dari sana, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh barang siapa di antara mereka, para hamba dan manusia, ada yang mengikutimu dan menjadi temanmu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua, termasuk situ yang ngomong, yaitu iblis, dedengkotnya. Ya kan? Antum juga bisa baca dalam surat Al-Hijr ayat ke-15, surat ke-15, maaf, ayat 32 sampai 43. Ini saya bacakan sebagai bukti bahwasanya iblis pun mengakui tauhid rububiyah. Tapi kenapa dia masih menjadi manusia yang kafir? Karena tidak mau taat mengikuti aturan perintah Allah dalam ibadah, dalam tauhid uluhiyah. Qala ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersama, ya kan? Apa sebab kamu tidak mau ikut sujud bersama mereka, mentaati perintah Allah bersama para malaikat? Qala lam akun li asjuda li basharin
khalaqtahu min salsalim min hama'in masnun. Ya kan? Kata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Kalau jin kan dari api. Antum lihat api bagaimana sifatnya, membakar, dan antum lihat bisa dipegang, sangat halus. Dan malaikat diciptakan dari cahaya lebih halus lagi dari apa? Api. Manusia dari tanah liat, hitam lagi, ya kan? Kotor. Makanya yang nggak mau ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini manusia yang paling sombong ini. Udah diciptakan dari tanah, nggak ingat, ya kan, akan kembali kepada tanah, nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meteng-teng, ya kan, seakan-akan merasa Allah yang butuh kepada dia. Na'udzubillah. Sampean mas yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama sampean. Ingat, Allah tidak akan dirugikan dengan situ nggak mau ibadah kepada Allah, tapi anda yang akan hancur. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, karena sungguh kamu adalah menjadi manusia yang terkutuk. Makanya diabadikan sebagai bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita selalu minta perlindungan dari iblis dan bala tentaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terkutuk. Pengikutnya pun dari manusia yang nakal dipanggilnya syaitan. Karena apa? Terkutuk, nggak ada yang senang. Ini kan anak setan ini, terjauh dari rahmat, ya kan? Karena ganggu manusia, ngerusak, ngerjain orang. Nah ini bala tentara iblis. Makanya dipanggil juga dengan julukan wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan engkau akan mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Qala rabbi fa inzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkan, hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Qala fa innaka minal mundarin. Kamu sebenarnya termasuk jadi orang-orang yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Apa kata iblis? Wahai Allah, Tuhanku, ya maksudnya dia berkata, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan itu terasa indah bagi mereka di bumi. Akan dihiasi kejelekan-kejelekan itu dengan hiasan yang indah dan menggiurkan, terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya dari jalan. Makanya kan dipoles bagaimana kemaksiatan, kejelekan itu untuk dipersembahkan di hadapan manusia menjadi indah. Ya kan? Seperti sering saya berbicara, ya kan, di hadapan antum sekalian, ya kan, nggak ada orang jualan minuman keras ditulisnya apa? Khomer, memabukkan, nggak ada. Mesti, ya kan, dijualnya dengan merek-merek, ya kan, untuk menggiurkan, ya kan, merek menghangatkan badan, mereknya apa? Rem kapal, ya kan, gambarnya apa? Jangkar, ya kan, atau mereknya apa? Kalau orang Arab nyebutnya jibdi khayyir, ya kan, kakek yang baik hati, ya kan, cap orang tua, ya kan. Dan dibuat keren lagi minuman keras, ya kan, whisky, nama Johnny Walker, untuk menghiasi.
kontes Miss, ya kan? Dunia, seluruh dunia pun ikut-ikutan kontes Miss bikini, kontes Miss, ya kan? Ya kan? Yang dikontes kenapa? Cuma bokongnya. Semuanya intinya apa? Memperjualkan aurat wanita dan perempuannya, ya kan? Gila popularitas, nggak merasa. Orang tuanya pun merasa bangga melihat apa? Anaknya saya di TV. Bangga. Kata telanjang nggak hilang semua udah. Maksiatnya hilang. Kenapa? Karena popularitas. Wah. Nah, dihias dengan apa? Loh, kami bukan hanya sekedar mengadakan kontes Miss kecantikan saja, tapi kami tujuannya mengadakan ini, ya kan, untuk memilih manusia-manusia terbaik. Ya kan? Kita lihat kepandaiannya, wawasannya. Nah, ini hiasannya itu, ya kan, untuk melegalkan maksiat dan lain sebagainya. Ini kan seperti, ya kan, kata orang Jawa Timur, teletong, apa, kotoran sapi, kebo atau kuda, ya kan, dibungkus pakai daun, apa, pakai daun pisang, ditaruh dikukus, ya kan, dibungkus lagi pakai plastik, dirapikan, dihidangkan. Orang pertama kali lihat megang, banget, apa sih, nogosari, nggak tahu dalamnya apa, teletong mbak, iya kan? Atau makan apa? Wah, nasi liwet mungkin ini, apa? Atau nasi bungkus, kan udah enak, lili udah, begitu dibuka bereng, ternyata kotoran digodok. Bagaimana ditampilkan oleh iblis dan bala tentaranya, para setan dari golongan manusia, untuk mengindahkan di hadapan mereka sebuah kemaksiatan. Makanya dikatakan oleh iblis, la uzayyinanna lahum, saya akan hiasi sebuah kejahatan, kemaksiatan di dunia ini menjadi sesuatu yang indah. Tapi dijawab sendiri oleh iblis itu dengan perkataannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang apa? Yang mukhlis, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba dekat, ya kan, apalagi megang kesetrum. Kenapa? Karena manusia yang hati dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hadza siratun alayya mustaqim, inilah jalanku yang lurus. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Ya kan? Disebutkan, sungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat, yang memang siap jadi pengikut iblis. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, ya kan, janjiannya model manusia kayak kamu, ya kan, ketemunya di mana nanti perjanjiannya? Jahannam, neraka jahannam. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang kenal dengan apa, maksudnya iblis ini tahu tauhid rububiyah, tapi tidak menjadikan dia sebagai seorang yang apa, muslim. Tidak sama sekali. Fir'aun, antum lihat, apakah Fir'aun orang yang nggak kenal dengan Allah, nggak tahu tauhid rububiyah? Antum bisa baca dalam surat, ya kan, An-Naml ayat 20 ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka yakin. Maka lihatlah bagaimana akhir dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini pada siapa? Fir'aun. Yakin padahal, cuma nantang, sombong. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling
paling tinggi. Taib kata Nabi Musa, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kecil, gampang, saya bisa menghidupkan matikan. Ambil 2 budak, yang satu didor, tak matiin. Kamu sana pergi, balik lagi. Yang satu saya kasih kehidupan. Stres, Pak. Ya kan? Tapi Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam ke barat. Sekarang silakan terbitkan dari barat dan masukkan ke timur. Gedek, bisa. Fabuhital ladzi kafar, hancur hujjah orang-orang yang kafir. Qala dalam surat Al-Isra ayat 102, qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la adhunnuka ya fir'auna mathura. Musa mengatakan, sungguhnya kamu Fir'aun telah mengetahui, Allah berikan dalam Al-Quran ini bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan yang ada dari langit. Tuhan penguasa langit dan bumi. Sebagai bukti yang nyata, sungguhnya aku memiliki prasangka yang kuat, wahai Fir'aun, kamu itu merupakan orang yang akan binasa. Kemudian dalam surat Yunus ayat 90 dan 92, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Kemudian ya kan, kami lewatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel karena mereka berhasil untuk menyeberang bersama dengan Nabi Musa ketika melewati lautan yang Allah tampakkan menjadi kering, jalan yang keluar dengan kering, ya kan, di lautan ketika mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ini disebutkan dalam surat Yunus ayat 10 dan ayat surat 10 ayat 90 sampai 92. Ya, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan kami selamatkan Bani Israel untuk melintasi apa? Laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya pun mengikuti mereka, mengikuti Bani Israel, mengejar, ya kan, dengan penuh kezaliman, ya kan, dan rasa untuk ingin menindas mereka. Hatta idza adrakahul gharq, dan ketika, ya kan, Fir'aun hampir tenggelam, Allah kembalikan lagi. Bani Israel sudah selamat, Fir'aun masih setengah perjalanan, Allah kembalikan airnya. Ketika Fir'aun melihat dirinya akan tenggelam, akan wafat, dan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dirinya, apa yang dia katakan? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika hampir tenggelam, baru mau tobat di Fir'aun, nyawa sudah sampai di kerongkongan. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk menjadi orang-orang yang muslim, berserah diri. Al-ana waqad asait qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu mau tobat, nyawa sudah sampai di kerongkongan, sedangkan sebelumnya kamu menjadi orang-orang yang merusak. Fal yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Oleh karena itu, sekarang ini, pada hari ini, kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ini sebagai bukti. Yang terakhir, bukti yang terakhir, kisah Abraha, gubernur Yaman ketika itu.
yang merasa geram, merasa iri, hatinya dipenuhi dengan hasad kedengkian ketika melihat orang berbondong-bondong menuju ke Ka'bah. Dan dia bertanya, kemana kamu pergi? Menuju Ka'bah, Mekah, untuk menunaikan ibadah haji. Antum lihat, orang-orang di zaman itu kaum musyrikin melaksanakan ibadah haji, menunaikan syariatnya Nabi Ibrahim yang mengumandangkan haji pertama kali. Tapi permasalahannya apa? Sudah dirubah-rubah aturan syariatnya. Ini yang menjadikan mereka dijuluki sebagai orang musyrikin. Padahal mereka kenal dengan Allah. Terus untuk apa mereka melaksanakan ibadah haji? Kemudian ke Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Dijawab rumah yang terbuat dari bebatuan. Terus dibungkus, kainnya didatangkan dari mana? Dari tempat. Tambah penasaran Raja Abraha ini. Dan nanti bisa lihat dalam ayat disebutkan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Perjalanan orang-orang Arab ketika itu, kaum Quraisy khususnya, ya kan, kafilah dagangnya yang musim panas pergi ke Syam, kalau musim dingin pergi ke Yaman. Dan puncaknya mereka berkumpul ketika musim haji dengan pasar ukatnya, seluruh pedagang di Jazirah Arabia tumplek dalam pasar ukat. Nah, ini kan sebuah devisa yang sangat besar. Iri Abraha, akhirnya dia buat proposal kemana? Ke rajanya di Ethiopia. Dan sebelumnya dia sudah mendirikan sebuah bangunan yang apik, yang indah, yang paling megah, yaitu dengan dibangunnya sebuah gereja di Son'a ketika itu, dengan nilai seni yang beragam dan kehiasan yang menghiasinya, yang disebut gereja itu dengan nama Qulais, gereja Qulais, sebagai gereja yang kemegahannya tidak ada tandingannya di muka bumi di zaman itu ketika itu. Akhirnya, ya kan, dia mengajukan proposal kepada baginda Raja Habasyi ketika itu, ya kan, untuk melakukan penyerangan kepada kota Mekah yang tujuannya menghancurkan Ka'bah dan memindahkan pusat perdagangan ke mana? Ke Yaman, seperti itu. Nah, salah seorang dari Bani Kinanah, orang kufar Quraisy ketika itu, mendengar tentang rencana Abraha. Hanya dia merasa marah, malam hari datang ke gereja tersebut, buang kotoran besar, kemudian setelah itu dilempari gerejanya dengan kotoran tersebut. Abraha pagi harinya ngeliat, waduh, langsung darahnya naik. Yang dibuang dan dilemparkan ke gereja itu bukan cuma kotoran bukan cuma kotoran binatang, ini kotoran manusia yang paling bau. Paling bau kotoran manusia. Orang manusia kan makannya macam-macam, campur semua, aduk-aduk, ya kan. Langsung dipercepat penyerangan, percepat menuju ke Mekah. Pasukan dipersiapkan, yang dikenal ketika itu dengan pasukan bergajah, berangkat, tidak melewati sebuah kampung kecuali dihabisi, dirampas, sampai begitu sudah mendekati kota Mekah dan mereka berada di Mina, dan salah satu wadi atau lembah di Mina, mereka juga sempat melakukan perampasan terhadap ternak milik orang-orang kufar Quraisy ketika itu, termasuk ternaknya siapa? Kakek Rasulullah, Abdul Muttalib. Dan ketika itu gajahnya ketika diarahkan ke kota Mekah, kenapa? Nggak mau jalan, mendeprok seperti orang yang akan sujud, seperti itu. Kalau diarahkan balik ke Yaman, lari gajah itu, tarik lagi ke depan untuk ke arah Ka'bah, seperti orang sujud lagi, sampai, ya kan, akhirnya ketika itu kota Mekah itu udah sepi.
penduduknya melarikan diri semua, ngumpet di gunung-gunung. Kenapa mereka ngumpet? Bukan malah mempersiapkan kekuatan untuk melawan, ya kan? Pasukan Abraha ini akan menghancurkan kotanya, negaranya. Karena mereka tahu kita nggak mau urusan dengan rumah Allah. Kalau mau datang adab, biar Abraha yang diadab, kita ngumpet. Ini menunjukkan mereka kenal dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersilahkan masuk ke Mekah. Udah hancurin, silakan. Ini urusan sampean sama Allah. Dan bahkan Abdul Muthalib satu-satunya manusia ketika itu yang berani menghadapi Abraha dan menghampiri Abraha dan berdialog dengan Abraha. Ketika datang ketemu dengan Abraha sambut. Karena apa? Dia tahu ini adalah merupakan salah satu pembesar kufar Quraisy, pembesar orang kaum Quraisy ketika itu, salah satu pemimpin mereka yang didengar ucapannya. Datang menemui Abraha, ya kan? Abdul Muthalib ketika itu malah apa? Meminta, mana onta saya? Abrahanya kaget. Kamu ini datang bukan malah untuk bernego dengan kita, dan kamu sebagai pemimpin kaum bukan mempersiapkan diri untuk memerangi kita, dan sekarang datang meminta hak pribadi. Kata Abdul Muthalib, iya, kamu merampas, iya kan, onta saya. Ana Rabbul Ibil, aku pemilik ibil. Kalau kamu mau ngambil Ka'bah, memindahkan Ka'bah, ya kan, Rabbul Ka'bahnya ada, Tuhannya Ka'bah ada, Allah. Urusan kamu sama Allah. Antum lihat. Sehingga setelah itu Allah datangkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah perlakukan, Allah habisi pasukan bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah tidakkah melihat bagaimana rencana mereka, ya kan, Allah habisi dan Allah hancurkan dan tidak menjadi kecuali bumerang bagi mereka sendiri. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah kirimkan, ya kan, kepada mereka apa? Burung yang berbondong-bondong, namanya bukan ababil, burung yang berbondong-bondong yang membawa tanah yang panas dari api neraka dan dilemparkan di atas mereka sehingga tidak jatuh tanah tersebut di ubun-ubun kecuali membelah tubuh menjadi dua, sehingga pasukan Abraha beserta dengan gajahnya ketika itu habis terpotong-potong kayak tetelan ayam, sudah tinggal dimasak aja. Kalau ada Sumanto seneng gitu, tinggal diambili ketika itu, habis semuanya. Dan ketika itu pun, ya kan, dalam ayat disebutkan sempat Allah menyelamatkan Abraha, tapi hancur udah Abraha, ya kan, udah nggak bisa lempeng jalannya, tapi masih bertahan. Allah kasih kehidupan sampai ke Son'a untuk menyampaikan berita tentang keadaan yang dia hadapi. Tapi Allah kasih penyakit mereteli badannya satu persatu. Sampai di Son'a menceritakan apa yang terjadi, mati. Tapi intinya cerita ini ingin saya sampaikan apa? Sebagai bukti bahwasanya orang kufar Quraisy pun mereka dalam manusia ini saya kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mengapa mereka dikatakan sebagai orang-orang yang musyrik? Karena mereka cuma kenal dengan tauhid rububiyah dan tidak kenal dengan tauhid uluhiyah. Seperti itu. Nah, karena siapa? Hanya mengakui tauhid rububiyah dan belum bisa dikatakan sebagai seorang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah dalam ibadah, dan belum bisa dikatakan sebagai orang muslim yang berserah diri hanya kepada Allah, ya kan? Tidaklah diharamkan atas darah dan harta seseorang sehingga ia mengakui tauhid uluhiyah dan dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, mengakui bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah, dan komitmen untuk selalu menyembah hanya kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan sedikit apapun, dan
Kalau kita mau melihat kepada mereka tadi ini orang-orang yang sudah kita sebutkan ceritanya dan orang-orang kufar Quraisy secara khusus, la in sa'altahum, kata Allah, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah, dalam surat Luqman ayat 25 dan Az-Zumar ayat 38. Ini yang bisa kita ketahui dari prinsip tauhid rububiyah dan bagaimana kenyataan sebenarnya. Saya cukupkan pembahasan sampai di sini dan insyaallah berlanjut pada pertemuan minggu berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.